Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat, karunia taufik hidayah, dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita. Alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Syah TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri beliau, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat, sampai dengan nanti insya Allah ta'ala pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Syah TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak, dan Alhamdulillah pada pekan kali ini kita akan masuk ke subjudul kita, yaitu bijak mendidik anak usia 13 tahun. Dan insya Allah ta'ala materi masih akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah ta'ala yang disiarkan dari Jawa Barat. Dan seperti biasa kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama nanti guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah ta'ala akan menyampaikan materi sesuai dengan subjudul kita pada pekan kali ini, yaitu bijak mendidik anak usia 13 tahun. Dan sesi kedua nanti kita akan buka line interaktif, di mana Anda semua pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada bisa langsung bertanya kepada Ustadz lewat line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Namun bagi Anda yang mungkin saat ini sedang menyaksikan lewat platform digital lainnya seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube, dan ingin bertanya tapi tidak ingin bertanya secara langsung, boleh juga memasukkan pertanyaan Anda ke kolom komentar. Dan nomor yang sama tadi juga bisa untuk Anda kirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali sebelum kita mulai, kami minta semuanya untuk meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul pada pagi kali ini menyaksikan siaran ini ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari ilmu, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kebodohan dari diri kita, dan Allah jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan mulai kajian kita pada pagi kali ini. Langsung saja kita akan menuju kepada guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Pada Ustadz, falyatafaddal maskur Ustadz. Ya, syukran Bang Jiang, jazakallah khair ya. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pemirsa Syah TV, para ayah dan bunda, dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita baik di YouTube, Instagram, atau platform yang lainnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada sanjungan, pujian yang paling sempurna, melainkan hanya untuk Allah dan milik Allah semata. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada
junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga semoga senantiasa tercurahkan salawat tersebut kepada keluarga beliau yang suci, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan siapa saja yang mengikuti mereka hingga kelak hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, alhamdulillah, di pagi hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersua, melanjutkan kembali kajian kita bersama dengan channel TV kesayangan kita, Rosyad TV, di mana kita membahas serial dari Bijak Mendidik Anak, dan kita di pagi hari ini akan melanjutkan bagaimana bijak mendidik anak usia 13 tahun. Kemudian di pertemuan berikutnya usia 14 tahun, baru setelah itu kita akan tutup intisari dari mendidik anak usia balik. Ya. Dan setelah itu baru kita akan membuat sesi khusus untuk tanya jawab atau konsultasi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang anak usia 13 tahun, sebenarnya karakter-karakter utamanya, karakter pokoknya, sifat-sifat pokoknya itu kurang lebih hampir sama dengan anak usia 11 dan 12 tahun, ya. Jadi ketika usia mereka sudah beranjak dari 12 tahun menjadi 13 tahun, umumnya sebagian besar anak-anak ini sudah memasuki usia puber, usia remaja, terutama usia putri, ya. Meskipun mungkin ada sebagian anak laki-laki yang belum balik, belum puber di usia ini, ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua, kita seringkali akan melihat adanya beberapa perubahan-perubahan yang signifikan dan juga perubahan yang menarik, ya. Nah, khususnya kita akan melihat perubahan mental, perubahan cara berpikir anak, dan juga termasuk perubahan sikap. Dan di sini kita perlu untuk melihat mereka, anak-anak kita ini tidak lagi seperti anak-anak kecil. Karena mereka sudah memasuki usia balik, meskipun seringkali disebut dengan usia teenager atau usia remaja, ya. Nah, sebagaimana telah saya sebutkan di kesempatan yang lalu, ya, sebenarnya penggunaan istilah remaja, ini namanya istilah itu secara asal adalah suatu hal yang sifatnya boleh-boleh saja, apalagi tidak berkaitan dengan urusan ibadah atau urusan agama. Ya, dalam urusan-urusan yang sifatnya urf atau non-ibadah, itu kita boleh-boleh saja mempergunakan istilah, tapi tentunya kita harus ngerti istilah tersebut, agar kita bisa menempatkan istilah tersebut, sehingga istilah tersebut tidak malah disalahartikan. Sebagaimana telah kita bahas di kesempatan yang lalu, ya. Sebutan remaja itu adalah sebutan bagi mereka yang sudah memasuki usia dewasa atau usia transisi menuju kepada kedewasaan. Ya, karena memang kita nggak bisa pungkiri yang namanya suatu perubahan itu ada transisi. Ya, ada transisi untuk beradaptasi. Nah, kalau kita mempergunakan istilah ini, itu sebagai sebutan bahwasanya anak-anak kita itu sedang bertransaksi agar kita orang tua bisa membantu mereka beradaptasi menuju kepada usia baliknya, maka ini istilah yang tentunya benar, baik, yang kita harapkan. Tapi kalau istilah remaja ini kita gunakan untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan anak-anak remaja tersebut atau disebut dengan ABG, untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan mereka yang nggak baik atau yang buruk, atau untuk membenarkan konsepsi anak remaja adalah mereka berada dalam kondisi yang bingung, nggak tahu arah, mencari jati diri. Nah, ini berarti kita sadar nggak sadar telah jatuh dan terperosok ke dalam konsepsi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Karena menurut mereka anak-anak remaja seperti itu. Manusia yang bingung,
masih mencari jati diri. Kenapa mereka bingung dan mencari jati diri? Karena mereka memang tidak punya pijakan. Mereka tidak punya landasan dan fundamen kehidupan. Tidak pernah diajarkan akidah. Fitrahnya tidak ditumbuhkan dengan subur. Akhirnya mereka mengalami kebingungan. Nah, terutama anak-anak yang dikatakan remaja ini tentunya kan daya nalarnya lebih baik. Dan mulailah muncul itu yang disebut dengan istilah ya, apa namanya? Quarter life crisis ya. Krisis perempat hidup pertama. Karena secara logika akal sehat mereka dan fitrahnya mendorong mereka untuk berpikir, ya untuk apa aku ada di sini? Berasal dari mana aku? Dan ketika aku nanti mati, aku akan kemana? Apa yang akan terjadi dengan aku? Gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri mereka. Nah, sementara orang-orang kafir, mereka banyak yang tidak tahu tentang ya purpose of life, tujuan hidup mereka, meaning of life, makna hidup mereka. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah taufik. Kita menjadi seorang muslim, demikian pula anak-anak kita yang terjaga fitrahnya. Kita tahu tujuan hidup kita tahu dari mana kita berasal, kita tahu hendak kemana kita menuju. Dan kita sadar kita semua di sini adalah musafir. Dan orang-orang yang punya tujuan, punya destinasi, tidak bingung. Sementara mereka, anak-anak dikatakan remaja, dan mereka tidak mendapatkan jawaban yang bisa memuaskan fitrah mereka, hati mereka, iman mereka, ya, dan akal mereka, maka mereka akan berada di dalam kebingungan. Dan kebingungan-kebingungan inilah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam hal-hal yang sifatnya dikatakan mencari jati diri, lalu mereka berbuat hal-hal yang tidak baik, ya, mulai dari pergaulan bebas, seks bebas, minum-minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ya adalah suatu konsep yang keliru. Apabila kita mempergunakan istilah remaja untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka yang nggak apa-apa lah, namanya aja masih ABG, ya namanya aja masih remaja. Sehingga kita orang-orang dewasa, ya maksudnya yang lebih dewasa dibanding mereka, kita tidak mendewasakan mereka. Kita tidak mengakui mereka sebagai manusia dewasa, tapi kita tetap ya menganggap mereka seperti anak-anak, padahal tubuh mereka sudah dewasa, sudah balik gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian, kalau misalnya kita punya anak usia remaja, kemudian mereka itu dalam kondisi yang bingung, labil, mencari jati diri, istilahnya begitu ya, berarti kita selama ya belasan tahun mendidik anak kita, itu berarti kita banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak miss-nya. Kita nggak memberikan pijakan-pijakan dan pondasi. Dan mungkin bisa jadi kita termakan dengan konsepsi-konsepsi yang tidak berasal dari Islam, yang dianggap normal. Nggak apa-apa, anak remaja memang seperti itu. Ya, padahal sejatinya di dalam agama kita, anak-anak remaja itu seharusnya mereka sudah mulai belajar bertanggung jawab dan sudah mulai ya mereka bersikap seperti orang dewasa lainnya. Ini nggak bisa dipegang atau ini nggak bisa dilakukan apabila kita tidak memberikan kepercayaan dan pendekatan kepada mereka dengan cara kita sudah menganggap mereka seperti orang dewasa. Nah, oleh karena itu ya jamaah sekalian, pendampingan dan pembersamaan anak-anak kita di usia ini itu suatu hal yang sangat krusial sekali. Karena mereka sebagai manusia yang mengalami perubahan-perubahan yang cukup drastis ya, cukup signifikan, itu membutuhkan yang namanya arahan, bimbingan dari kita sebagai orang tua. Karena di usia ini ya, terutama 13 tahun, mereka akan lebih sensitif lagi. Mereka akan lebih peka lagi terhadap perubahan tubuh mereka, perubahan fisik mereka. Dan kemudian di sini mereka mulai memperhatikan tentang tubuhnya. Dan itu yang akan membentuk image mereka, yang akan membentuk pandangan mereka terhadap dirinya dan orang lain. Nah,
anak-anak yang tidak dididik dengan konsepsi iman yang benar, mereka itu akan mudah terpedaya dengan penampilan. Ya, jadi menilai sesuatu dengan penampilan, sehingga akhirnya menyebabkan mereka menjadi ujub karena penampilannya yang indah atau yang cantik, yang tampan, atau menjadi minder karena merasa penampilannya tidak meyakinkan. Ada yang minder, ada yang ujub, ya. Ada yang ya rendah diri, ada yang tinggi hati, ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini penting bagi kita untuk mendampingi mereka dan mengarahkan bahwa tubuh kita amanat dari Allah. Dan ketika mereka mengalami perubahan-perubahan seperti itu ya, sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Nah, berarti ini artinya kamu sudah ya balik, kamu sudah dewasa. Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kamu agar kamu bisa mempergunakan tubuhmu dan apa yang ada di dalam dirimu ini dengan lebih baik. Dan kamu sudah menanggung sendiri tentang dirimu. Sudah berdosa dan seterusnya. Ya. Nah, jadi anak-anak yang mereka sudah dididik dengan konsep Islam, keimanan Islam, ya. Kita tahu ya, agama kita Islam itu tidak menilai seseorang, tidak mendeskripsikan seseorang, tidak mendefinisikan orang atau mendeterminasi orang dari penampilannya, dari fisiknya, tidak. Ya. Bahkan agama kita adalah agama yang indah, agama yang mulia, agama yang tidak mengenal yang namanya rasis, agama yang mengakui adanya ya diversitas, ya, keaneka ragaman. Tapi tentunya yang benar, ya. Jadi ya, tentunya keanekaragaman atau diversitas yang sahih. Diversitas yang benar adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sesungguhnya ya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibu dan bapak kalian. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah sudah ciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Memiliki ras yang berbeda-beda. Warna kulit berbeda, ya, bentuk hidung berbeda, warna rambut berbeda, bentuknya juga berbeda, tingginya berbeda. Secara penampilan, ya, itu berbeda-beda. Dan itu bisa kelihatan dari ras, dari suku, dari bangsa. Ya. Allah sudah ciptakan ini semua. Ya. Kemudian Allah terangkan apa tujuannya, li ta'arofu, agar kalian saling mengenal. Ya, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah jelaskan dan Allah tekankan ras itu semuanya tidak memiliki nilai. Maksudnya tidak penting di sisi Allah. Karena yang penting di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Jadi yang dilihat adalah apa? Takwanya, ketakwaannya. Ya. Jadi yang dilihat adalah apa? Ketakwaannya. Ya. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui dan Maha mendalam pengetahuannya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ya, Allah ciptakan kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tentunya dengan penampilan dan bentuk yang nggak sama, yang berbeda-beda. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah nggak melihat warna kulit. Allah nggak lihat bentuk rambut. Allah nggak lihat suku. Mau suku apapun dia, suku Jawa, suku Ambon, suku Sumatera, ataupun yang ada di luar negeri. Allah nggak lihat bangsa apa. Yang Allah lihat cuma satu, ketakwaan. Makanya baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam pun juga mengatakan, ya innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Wala ila amwalikum.
wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, harta kalian, ataupun juga melihat fisik-fisik kalian. Walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada amalan dan hati-hati kalian. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apabila kita sudah menumbuhkan konsepsi ini kepada anak kita, karena Allah sudah menciptakan tiap manusia itu berbeda-beda, unik. Kadang-kadang ada anak kita nanya, Umi, aku kenapa ya Mi kulitku kok hitam? Padahal bukan hitam ya sebenarnya. Ya orang-orang bilang sawo mateng. Kok temanku di sekolah kulitnya putih gitu kan? Nah ini biasa anak-anak usia 11-11an tahun ini ya, 13 tahun ini, itu sudah mulai sensitif dia. Ketika dia melihat ada temennya kelihatan putih, cantik, kemudian dia melihat di kaca, kok aku nggak kayak gitu ya, gitu loh. Akhirnya ini menyebabkan apa? Menyebabkan mereka menjadi minder, nggak percaya diri, dan mereka menjadi memiliki kekhawatiran-kekhawatiran bahwa mereka lebih jelek, lebih buruk, lebih nggak baik daripada yang lainnya. Dan ini sangat berbahaya apabila tidak ada pendampingan dari orang tua. Ya. Karena ini dapat menyebabkan ya anak-anak tersebut mereka jatuh kepada berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apabila kita sudah didik anak kita di atas konsepsi Islam bahwa tubuh kita yang ada saat ini di dunia itu hanyalah titipan Allah, casing sementara, casing. Dan casing tersebut akan lapuk seiring dengan dimakannya zaman, akan menua, akan keriput. Tapi satu-satunya yang akan senantiasa mulia dan indah adalah keindahan hati. Keindahan fisik itu hanya sementara, tapi keindahan hati itulah yang lebih langgeng. Karenanya ajarkan hal ini kepada anak kita. Pertama, Allah tidak melihat kepada rupa kamu, bentuk kamu. Allah ciptakan manusia berbeda-beda sesuai dengan keadilan Allah. Ya. Dan bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang lain ketampanan, itu bisa menjadi istidraj. Dia menjadi sombong. Dia menjadi berbangga diri. Kemudian dia menjadi lupa diri. Lalu kemudian dia malah meremehkan orang lain dan seterusnya. Akhirnya dia malah menjadi sosok yang buruk dan jelek. Ya. Sementara di sisi lain ada orang yang mungkin kelihatan biasa saja, berkulit hitam, hidungnya pesek, pendek. Tapi orang-orang mencintai dia. Karena Allah muliakan dia. Kita ambilkan contoh, misalnya sosoknya Luqman alaihissalam. Luqman itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Para ulama menerangkan beliau adalah orang dari wilayah Afrika. Ada yang mengatakan dari Naubah, ada yang mengatakan dari Sudan Selatan. Ya, intinya beliau dari Afrika. Dan mereka menerangkan bahwasanya Luqman itu berkulit hitam, berhidung pesek, mulutnya lebar, dan seterusnya. Ya. Intinya kalau orang-orang itu cenderung melihat fisik, orang akan beralih darinya. Tapi Allah nggak melihat itu semua. Karena nanti kelak di hari kiamat, mereka orang-orang yang taruhlah tampan di dunia, cantik di dunia, tapi ketika menjadi ahlin nar, penghuni neraka, mereka akan menjadi makhluk yang paling buruk, paling jelek. Sementara para penghuni surga, meskipun di dunia itu mungkin kulit mereka penuh dengan luka, penuh dengan bekas luka, atau kulit-kulit mereka itu tidak mulus, tidak putih, atau punya cacat dan yang semisalnya. Tapi ketika mereka di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam surga, mereka akan menjadi manusia yang paling indah. Karena di dalam surga Allah jadikan semuanya itu indah.
Ya, Allah jadikan semuanya itu tidak ada lagi yang memiliki kekurangan ataupun cacat. Makanya fisik kita di dunia ini cuma casing sementara. Sebagaimana di dunia, Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, bahkan juga ada yang kaya, ada yang miskin. Itu semua Allah ciptakan, ya, agar semakin sempurna hikmah Allah. Kenapa? Karena kalau kita tahu ya, kita bisa menilai sesuatu itu tinggi apabila ada yang pendek. Demikian pula kita bisa melihat sesuatu ini pendek apabila ada yang tinggi. Ya, tapi ternyata yang Allah lihat bukan tinggi dan pendeknya, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana ketakwaan orang tersebut. Bagaimana orang yang tinggi, tapi ternyata dia orangnya rendah hati, tawadhu. Maka Allah cintai dia. Sementara mungkin ada orang pendek, tapi ternyata dia orangnya iri hati, pendengki. Ya, akhirnya apa? Allah tidak mencintai dia. Allah marah dengan dirinya karena perbuatan-perbuatan dia yang tadi, ya hasad, yang dengki dan yang semisalnya. Ya. Nah, juga sama sebaliknya. Ada orang kurus, ada orang gemuk. Itu tidak dilihat oleh Allah, gitu loh. Yang Allah lihat adalah ketakwaan. Ini harus sudah kita ajarkan kepada anak kita karena ini suatu hal yang penting apalagi di usia-usia anak udah 13 tahunan ini. Mereka akan sensitif dengan tubuh mereka. Tapi bukan artinya ketika kita mengajarkan seperti ini, maka kita anggap ya badan itu nggak penting. Nah, akhirnya kita tidak ngurusin kebersihan tubuh kita. Maka ini bukanlah orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah dia qanaah, menerima, ridho dengan semua keputusan Allah, termasuk ketika Allah menciptakan dirinya seperti itu. Seperti ini. Apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah pemberian Allah. Titipan dari Allah. Tetap harus kita jaga, kita tetap harus, pelihara. Nggak boleh, wah yang penting hati kok, yang penting takwa. Akhirnya kita biarkan tubuh kita rusak, sakit, luka. Ya itu juga suatu hal yang nggak benar. Tetap harus kita pelihara, harus kita jaga. Allah mencintai kebersihan. Harus kita bersihkan tubuh kita ini. Mandi yang bersih. Ya, kemudian agar tubuh kita harum. Karena umumnya manusia nggak suka yang bau. Malaikat juga disebutkan nggak suka dengan sesuatu yang bau menyengat seperti bawang dan yang semisalnya. Ya, manusia pun juga secara tabiat senang dengan hal-hal yang harum. Maka kita ajarkan mereka untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Boleh misalnya anak-anak, ya, anak-anak putri, anak-anak perempuan, ya, itu dalam rangka untuk menjaga tubuhnya, lalu mereka pakai semacam penghalus kulit lah, anti UV lah, moisturizer atau yang semisalnya untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Itu boleh-boleh saja. Bahkan dianjurkan. Karena ini tubuh amanat dari Allah harus kita jaga, harus kita pelihara. Gak boleh kita sia-siakan. Gak boleh kita abaikan. Karena apabila seseorang dia mengabaikan dirinya, maka akan besar peluangnya dia mengabaikan orang lain. Karenanya ajarkan kepada anak kita. Jadi di sini konsepnya adalah tetap menjaga tubuh. Menjaga kesehatannya. Menjaga kebersihannya. Tapi katakan kepada mereka, ini semua sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah. Dan di antara konsekuensi bersyukur adalah kita harus mencintai apa yang Allah berikan. Kita harus mencintai diri kita. Mencintai yang benar, bukan yang berlebihan. Bukan seperti orang-orang narsis, bukan seperti orang-orang yang selfish. Itu mereka sebenarnya bukan mencintai diri, tapi mereka tertipu dengan diri. Orang yang mencintai diri adalah orang yang berangkat dari kesadaran diri, mengenal dirinya. Dirinya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengenal dirinya itu berawal dari dia mengenal penciptanya. Dan ini pondasi ya jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita, itu sejatinya kita membangun pondasi kepada mereka untuk mengenal diri mereka.
dan diawali dengan mengenalkan pencipta mereka mulai dari usia tufulah. Sehingga pemahaman mereka tentang konsep diri mereka itu baik. Dan ketika mereka sudah memasuki usia remaja, mereka akan menjadi pribadi yang lebih tangguh dan lebih kuat. Bukan menjadi orang yang bingung, yang labil, masih mencari jati diri. Akhirnya menghabiskan waktu dengan hal-hal yang nggak berguna. Nongkrong lah, dari pagi sampai malam, minum minuman keras lah, narkoba lah, pergaulan bebas lah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah berangkat dari hilangnya ya pola asuh ya. Jadi ya zaman sekarang itu semua adalah berangkat dari hilangnya pola asuh yang benar dari orang tua atau hilangnya orang tua dari mereka, anak-anak tersebut. Nah, jadi kalau kita mendampingi mereka dan kita tetap terus ya mengarahkan mereka ke hal-hal seperti ini, maka ini tentunya akan menjadikan mereka sosok yang kuat dan tangguh. Dan mereka akan ya athiqatu bin nafsi, akan percaya diri gitu loh. Ya, bahwasanya Allah sudah berikan kepada mereka berbagai macam nikmat dan karunia untuk dirinya. Dan itu merupakan konsekuensi dari syukur mereka mempercayai dengan karunia yang Allah berikan ini. Sehingga mereka menjadi sosok yang pede, yang tidak minderan, yang tidak merasa lemah dan yang semisalnya. Ya. Nah, karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah, berbeda halnya dengan anak-anak yang mereka jauh dari pendidikan seperti ini. Mereka akan menjadi minder, malu, nggak percaya diri. Melihat wajah mereka ada jerawat, satu itu rasanya dunia ini kiamat. Atau ketika misalnya ada ada sesuatu misalnya berat badannya naik seakan-akan ya dunia ini kiamat. Ada loh seperti itu. Kenapa? Karena sadar nggak sadar mereka itu terdidik melihat sesuatu itu dari penampilan, ya, dari zahir, ya. Padahal ya zahir penampilan tetap harus kita perhatikan sebagai bentuk amanat dalam rangka mensyukuri karunia Allah, ya. Tapi tetap ya yang paling mendasar adalah konsepsi di dalam diri. Kamu itu adalah berharga. Kamu itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya, kita harus menghargai dia, mengakui dia, mencintai dia apa adanya. Karena mereka itulah karunia yang Allah berikan untuk kita sebagai orang tua agar mereka bisa menghargai dirinya juga sebagai karunia yang Allah berikan. Yang harus dia jaga dan pelihara sebagaimana kita memelihara dan menjaga mereka. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah ya. Kalau kita berbicara tentang perkembangan fisik ini sangat erat kaitannya dengan perasaan dan emosional mereka gitu. Jadi juga sangat mempengaruhi perubahan emosional mereka. Ya. Jadi memang kita akan dapati ya sejumlah anak dia itu akan merasa labil, cenderung murung, sensitif, ya, atau gampang tersinggung, gampang marah, ya. Bahkan sebagian itu ada yang mengalami tantrum jilid 2 gitu. Ya. Ini berangkat dari apa? Dari self-confused. Ya. Mereka mengalami kebingungan terhadap diri mereka. Atau self-disoriented. Ya. Mereka mengalami disorientasi dengan diri mereka. Kenapa ini terjadi? Karena mereka nggak siap dengan perubahan-perubahan yang ada dalam tubuh mereka. Akhirnya itu juga mempengaruhi perasaan mereka dan juga ya menjadikan hormon-hormon tubuh mereka juga akhirnya ya bergerak seperti gelombang badai gitu. Ya. Dan ini akhirnya sangat mempengaruhi mereka, ya, mempengaruhi emosi mereka gitu. Oleh karena itu, ya jamaah sekalian, penting bagi kita sebagai orang tua terus mendampingi dan membersamai mereka. Dan mengarahkan mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, memberikan wejangan-wejangan untuk mereka. Dengan cara, ya, bersahabat dengan mereka. Ya. Nah, jadi ini adalah waktu-waktu dan momen yang penting. Ya.
baik bagi sang ayah ataupun bagi sang ibu. Dan ada kalanya seorang ibu itu harus hadir di dalam anak putrinya, ya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya apa namanya, hal-hal private ya, misalnya kebersihan diri, kemudian juga bagaimana sih cara membersihkan diri dari misalnya haid atau menstruasi ataupun misalnya ada sesuatu, itu ibu harusnya dekat. Nah, sementara dalam hal-hal yang sifatnya ya bersosial, itu peran ayah penting bagi seorang putri. Kenapa? Karena peran ayah inilah yang akan membentuk ketangguhan sang anak, terutama di dalam menghadapi laki-laki lain. Ya, anak perempuan yang nggak dekat sama ayahnya itu cenderung labil. Karena anak perempuan biasanya dirinya itu membutuhkan ada sosok laki-laki pria. Karena wanita itu secara tabiat adalah ingin dilindungi, ingin dijaga, ingin dipelihara. Dan kalau ayahnya nggak pernah hadir, nggak mengisi hatinya ini, maka dia akan mencari laki-laki lain. Dan pencariannya dia kepada laki-laki lain, ya apabila diiringi dengan kejahilan, maka berbahaya. Sangat berbahaya. Karena betapa banyak laki-laki itu yang bisa menjadi predator bagi mereka. Sementara di sisi lain, anak laki-laki juga penting untuk bisa dekat dengan ayahnya. Dan ayahnya juga perlu untuk mengajarkan hal-hal yang bersifat private ya. Di sisi lain juga dalam hal bersosialisasi, anak laki-laki perlu dekat dengan ibunya. Agar mereka itu lebih mengenal tentang wanita dan lebih menghargai wanita melalui ibunya. Agar tidak ada lagi itu laki-laki buaya, laki-laki pemangsa. Ini biasanya karena mereka tidak dekat dengan ibunya. Akhirnya mereka tidak berempati dengan wanita, tidak menghargai wanita. Tapi berbeda laki-laki itu yang dekat dengan ibunya, menghargai ibunya, mencintai ibunya, dia akan cenderung juga sama, dia akan menghargai wanita. Ya. Dia akan menghargai sosok seorang wanita. Karena apa? Karena telah terbentuk empatinya. Dan ini adalah cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Ketika di majelis ada seorang anak ABG nih, seorang remaja datang. Lalu tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, izinkan aku untuk berzina." Sahabat tiba-tiba kaget dan ingin menghardik. Lalu kemudian Nabi dengan hikmahnya, Nabi sampaikan agar si laki-laki, si remaja tadi itu untuk mendekat. Maka didekatkanlah anak remaja tadi di dekat Rasulullah. Dan Rasulullah SAW luar biasa. Beliau adalah guru yang hebat, yang sempurna. Tidak menghardik, tidak menvonis, tidak mengatakan kamu apa-apaan. Ya jelas zina haram. Atau misalnya kita ditanya, ya Umi, Abi, izinkan aku untuk pacaran. Lalu tiba-tiba kita langsung marah, enak aja kamu, ngawur kamu, sembarangan kamu. Kita langsung udah marah-marah, maki-maki. Nabi tidak. Diajak dia untuk mendekat. Diminta dia untuk mendekat. Nah, ini diantara cara komunikasi Nabi. Kenapa? Karena diantaranya kedekatan fisik itu akan lebih mudah untuk menyentuh hati. Makanya ketika Anda berbicara dengan anak Anda dari jarak jauh, akan cenderung teriak-teriak kan. Itu seringkali nggak efektif dengan ketika Anda ya berbicara dekat. Ya. Kalau anak kecil ya tentunya sulit ya dia untuk dekati ya. Maksudnya diperintah untuk dekat. Nak sini nak. Hendaknya kita mengalah, kita lanjutkan lagi ya. Ya masih berkaitan dengan masalah perkembangan fisik anak kita. Ya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan emosi mereka. Dan juga bagaimana mereka memandang diri mereka. Dan ini sejatinya nggak lepas dari kita sebagai orang tua. Karena di usia ini mereka juga butuh yang namanya pendampingan. Mereka butuh yang namanya pembersamaan. Ya. Nah, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pembersamaan dan pendampingan orang tua, maka ini yang akan menjadikan mereka ketika dalam kondisi tidak tahu atau labil, confused, mereka akan bisa mendapatkan jawabannya.
Ya, sehingga mereka tidak perlu lagi mencari-cari jawaban dari ya sumber-sumber yang malah berbahaya untuk mereka. Ya, atau yang malah dapat 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 memberikan madarat ya untuk mereka. Nah, ini semua akan sulit bisa direalisasikan apabila tidak ada ya ikatan bonding dan tidak ada attachment, perlekatan ya antara anak dengan orang tua. Dan ini semua karena hilangnya trust, hilangnya kepercayaan ya. Nah, biasanya ini karena orang tua yang tidak hikmah. Nah, kemudian akhirnya juga anak-anak pun juga merasa kecewa dan marah dengan orang tuanya. Nah, karena itu ya jemaah sekalian, penting bagi kita untuk terus menjaga tentang hal ini. Baik, kita lanjutkan tadi ya di dalam hadis tadi ya, yaitu ketika ada seorang pemuda yang minta diizinkan oleh Nabi untuk berzina, ya singkatnya, Nabi mengajak dia untuk berpikir dan berempati. Bagaimana jika ibumu yang dizinai? Bagaimana jika bibimu, ya, saudara ayahmu, saudari ayahmu, atau bibi saudari ibumu dizinai oleh orang lain? Atau bagaimana dengan ya apabila kakakmu atau adik perempuanmu dizinai oleh orang lain? Ya, apakah kamu setuju ataukah kamu ridho dengannya? Maka si pemuda tadi menjawab, wallahi, demi Allah ya Rasulullah, tidak. Maka demikianlah pula dengan mereka. Jawaban Nabi SAW ini itu adalah jawaban yang luar biasa, yaitu menyentuh hati dan akal sang pemuda tadi. Mengajak dia untuk ya berempati. Keinginan seorang pemuda ya untuk menyalurkan hasratnya itu manusiawi. Suatu hal yang manusiawi. Karena Allah sudah memberikan kepada setiap makhluk hasrat. Tapi cara penyaluran dan implementasi atau realisasinya itulah yang akan menjadikan seseorang itu berdosa ataukah tidak. Manakala seseorang ketika dia berhasrat kemudian dia realisasikan dengan cara yang haram seperti berzina, maka tentunya dia berdosa. Tapi apabila dia realisasikan dengan cara yang halal seperti dia menikah, maka bukan hanya dia terhindar dari dosa, tapi dia juga berpahala. Atau dia menahan hasratnya dengan cara berpuasa atau mencari aktivitas-aktivitas yang lainnya ketika dia masih belum menikah. Nah, ini adalah di antara ya caranya Rasulullah SAW, yaitu menumbuhkan empati kepada mereka. Anak-anak kita di usia ini secara perkembangan fisik, mereka akan mendapati adanya pertumbuhan yang cukup pesat dan signifikan. Mulai dari tingginya, beratnya, ya. Lalu kemudian juga biasanya untuk anak perempuan itu yang namanya pertambahan lemak itu juga cukup banyak. Karena itu bagian dari dari pertumbuhan fisik ya, ketika akan bertambah lemaknya wanita yang akan tersimpan di pinggangnya, di panggulnya, di dadanya dan seterusnya. Ya. Nah, ini biasanya juga akan mempengaruhi perasaan dan juga sisi pandang anak perempuan tersebut. Ya. Karena mereka melihat kok penampilan mereka itu berubah dengan cepatnya. Ya. Karena itu makanya para orang tua hendaknya tetap harus mendampingi. Sebab di usia ini anak-anak itu akan mengalami perubahan penampilan fisik yang sangat drastis, sangat cepat. Ya. Nah, hanya saja mungkin setiap anak tentunya memiliki tingkat perbedaan yang berbeda-beda. Ada anak perempuan ketika usia 10 tahun sudah haid, lalu diiringi dengan perubahan fisik yang drastis ya. Sementara di sisi lain itu ada juga anak perempuan udah 13 tahun, ia sudah mulai haid ya, tapi tubuhnya masih belum kelihatan adanya perubahan. Misalnya masih kurus biasanya badannya ya. Nah, jadi dari sini inilah pentingnya bagi kita orang tua, terutama bagaimana kita mendampingi mereka untuk lebih mengenali diri mereka, untuk lebih memahami diri mereka, memberikan pijakan-pijakan agar mereka mengenal konsep diri mereka. Nah, jadi di sini penting bagi Anda untuk membangun trust, kepercayaan, keamanan dan kenyamanan bagi mereka.
dan menjadi sahabat untuk mereka agar mereka bisa curhat dan bercerita ketika ada problem ataupun ada masalah. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang perkembangan emosional, ya, anak di usia 13 tahun ini umumnya akan menghadapi perubahan hormonal. Ya, jadi hormon-hormon tubuhnya itu juga akan mengalami perubahan-perubahan yang drastis. Dan ini juga akan mempengaruhi perubahan suasana hati. Biasanya ya kita lihat ya, misalnya contoh anak-anak perempuan yang haid, ya itu juga akan mempengaruhi bukan hanya fisik mereka, jadi mereka akan merasakan ya kadang-kadang sakit ya di bagian perutnya, atau perutnya tidak nyaman, atau terasa kram gitu ya, atau juga mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman lainnya. Nah, ini ketidaknyamanan ini itu juga akan mempengaruhi perasaan. Biasanya mereka akan menjadi sensitif, ya. Jadi mungkin ketika kita ngomong yang biasanya biasa saja, tiba-tiba ucapan kita sedikit itu sudah dapat memantik emosi. Itu tiba-tiba sudah dapat memantik emosi mereka. Ya. Nah, lalu belum lagi tentang adanya problem-problem misalnya dengan temannya atau di sekolah ya. Nah, ini bisa menjadi masalah dan ini pentingnya kita untuk mengenal mereka. Khususnya bagi yang memiliki anak perempuan. Karena memiliki anak perempuan itu tantangannya lebih besar, ya. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki. Masing-masing itu punya keutamaan, punya fadilah tersendiri. Tapi di antara kemuliaan wanita di dalam Islam, ketika mereka masih menjadi anak-anak, itu mereka benar-benar dimuliakan. Manakala di saat itu wanita itu dihinakan dan direndahkan, bahkan mereka dikubur hidup-hidup. Waliyadzubillah. Tapi Islam datang, Islam memuliakan wanita sebagai anak perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bibi, sebagai saudari, semua lini kehidupan anak perempuan ya, atau semua lini kehidupan perempuan itu mulia. Ya, dimuliakan di dalam agama kita. Bahkan ketika anak perempuan itu kemuliaan bagi orang tuanya. Karena bisa mendapatkan ya kemuliaan dalam setidaknya 3 hal, kata Nabi, yang disingkat dengan 3J. Pertama, sebagai junnah. Junnah artinya penghalang dari neraka. Anak perempuan itu bisa menjadi hijab, tabir yang menghalangi orang tuanya masuk ke dalam neraka. Yang kedua, sebagai jannah. Ya, sebagai penyebab orang tuanya dengan kesabaran yang mengasuh dan mendidik anak perempuannya, maka itu sebab orang tuanya dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga adalah apa? Janibu bin Nabi, dekat dengan Nabi ketika dibangkitkan nanti. Ya, karena Nabi SAW beliau pernah menyebutkan bagi orang tua yang dikaruniakan anak perempuan, nanti kelak di hari kiamat mereka akan dibangkitkan ya bersama dengan Nabi. Dan Nabi mengisyaratkan dengan kedua jarinya, menunjukkan betapa dekatnya dengan Rasulullah. Ini kemuliaan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, di balik hal ini tentunya ya ujian dan berat untuk menghadapi anak perempuan itu berat. Ya. Tidak mudah. Ya, kecuali yang Allah mudahkan. Ya, tapi secara asal memang ada tantangannya gitu loh. Apalagi mendidik anak-anak perempuan. Karena yang namanya wanita itu unik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan mereka sesuai dengan keistimewaannya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya Anda punya anak perempuan yang tiba-tiba nangis sendiri, nggak jelas, marah sendiri, sebel sendiri, jengkel sendiri, yaitu kita harus berusaha untuk apa? Memakluminya, tasamuh. Sebagaimana kita belajar untuk mengenali istri kita dan kita ya toleran dengan istri kita. Maka demikian pula kita lakukan pendekatan dengan anak-anak perempuan kita. Jangan malah ketika mereka seperti itu kita langsung marahin. Ngapain kamu? Gak sopan kamu dengan Abi.
Dikit-dikit kamu marah nggak jelas, ngomel nggak jelas. Dasar kamu itu anak kurang ajar. Kadang-kadang kita seperti itu, apalagi ke anak perempuan. Alih-alih dia udah merasa hatinya nggak tenang, nggak nyaman, insecure, diomelin, dibentak, divonis lagi. Itu semakin menjatuhkan dirinya dan semakin menyebabkan dirinya tidak malah mendekat kepada orang tuanya, malah menjauh, khususnya dari bapaknya. Dan bahaya ketika anak perempuan itu menjauh dari bapaknya, itu berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, maka sangat besar peluangnya dia untuk mencari laki-laki lain. Ujung-ujungnya adalah nanti bisa menyebabkan penyesalan. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu harus mengenali mereka, kondisi mereka, bersabar apalagi dengan anak perempuan yang sudah memasuki usia balik, usia puber. Ya, kita berusaha untuk memberikan mereka ketenangan, ya, keamanan dan kenyamanan agar mereka merasa mereka itu dijaga, dipelihara oleh ayahnya, disayangi, dicintai oleh ayahnya, ya, diakui dan dihargai oleh ayahnya, juga termasuk oleh ibunya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saking sensitifnya anak-anak di usia ini itu kadang-kadang mereka itu lebih banyak dipengaruhi oleh prasangka. Nah, ini umumnya kebanyakan wanita ya. Jadi saya tidak mengatakan semua wanita ya, tapi umumnya kebanyakan wanita. Mereka itu mudah sekali termakan dengan yang namanya zon. Karena mereka lebih mendahulukan perasaan ya daripada mereka mengedepankan apa namanya? Logika ataupun pemikiran. Ini suatu hal yang sudah jamak diketahui oleh manusia mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau misalnya itu ada yang tidak terima, enggak, saya enggak kayak gitu. Nah, berarti Anda hanya melihat dari sisi Anda gitu loh. Karena ya, umumnya dari wanita-wanita yang ada itu seperti itu. Ya. Seakan-akan ini sudah menjadi stigma buat mereka. Itu mereka lebih mendahulukan yang namanya perasaan. Dan dari perasaan dan prasangka. Dan kadang-kadang itulah yang membangun prasangka mereka secara buruk menjadi suudzon, baik terhadap siapapun. Ya, misal mereka, ya misalnya apa namanya, ketika mereka di usia 13 tahunan ini ya, mereka punya teman. Kemudian temannya di SMS ataupun di WA, nggak dibales, mulai muncul pikiran-pikiran. Kenapa ya dia nggak balas aku ya? Apakah dia marah sama aku ya? Ataukah aku mungkin melakukan kesalahan ya? Ataukah dia begini atau dia begitu ya? Ya, jadi lebih cenderung udah punya pikiran macam-macam daripada ya anak laki-laki. Anak laki-laki itu umumnya ketika dia nggak dibalas sama temennya, palingan lagi sibuk. Udah, oh palingan si Joko atau si Ahmad apa namanya ini lagi sibuk entah main bola atau ngapain. Itu anak laki-laki biasanya begitu, tapi anak perempuan enggak. Akan berkelebat di dalam dirinya berbagai macam asumsi. Ya. Nah, inilah tugasnya orang tua untuk mendampingi. Ketika kita melihat dia ya habis megang handphone kayaknya habis dia kelihatan mikir, wajahnya murung. Ya, kita tanya, "Kenapa kamu?" "Ini mah aku habis WA. Fatimah belum dibalas-balas." "Oh, mungkin si Fatimah lagi nggak pegang handphone, Nak." Atau, "Ini mah buktinya pesanku udah dibaca." "Iya, mungkin dia lagi di jalan atau lagi di mana." Gitu. "Tunggu aja ya, Nak." Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang seperti ini tuh anak-anak ini, ya, perempuan ini, itu mereka cuma butuh untuk dikuatkan saja sebenarnya. Hanya disampaikan, ya, untuk menunggu dengan sabar. Dan apa namanya? Dan kita nggak usah pakai misalnya kita kita gali pikirannya dia. Oh, kamu jangan-jangan nganggap dia begini. Enggak, itu nggak usah. Kita cuma sampaikan aja, ya, dengan cara kita langsung berhusnudzon. Oh, mungkin si Fatimah lagi ini, atau dia mungkin lagi itu, gitu. Udah. Jadi kita nggak perlu untuk menyelami, karena kita juga insya Allah sudah tahu ya, apalagi para ibu-ibu gitu ya. Ya.
Dan juga sama, kadang-kadang dengan orang tuanya juga demikian gitu loh. Kita kadang-kadang mengucapkan suatu kalimat tiba-tiba langsung direspon oleh anak kita dengan sedih, dengan wajah murung. Nah, makanya itulah pentingnya kemampuan kita untuk memahami bahasa nonverbal. Bahasa itu ada verbal, secara lisan, ya. Tapi ada juga bahasa nonverbal, bahasa yang tidak diungkapkan dengan lisan, tapi dengan gestur, mimik wajah, ya, dengan ekspresi, dengan gerakan tubuh. Ini bahasa nonverbal. Wanita, termasuk anak-anak, itu biasanya lebih rumit dan lebih kompleks daripada anak laki-laki. Umumnya anak laki-laki itu biasanya ketika dia ingin sesuatu, dia langsung mengucapkan, atau ketika iya dan tidak, itu biasanya lebih jelas, lebih tegas daripada anak perempuan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya jangan heran ketika Anda punya anak perempuan, bahkan Anda juga punya istri, ketika ditanya tentang sesuatu, mereka itu seringkali jawaban lisannya itu multitafsir. Misalnya ketika Anda sebagai suami mau izin, mau keluar ya, bukan izin. Jadi Anda ingin menyampaikan kepada istri, Mi, boleh nggak Mi, Abi ke kafe, mau nongkrong sama teman-teman? Terserah, gitu kan? Nah, jawaban terserah ini itu multitafsir, ya. Dan seringkali kita sebagai laki-laki yang memang jarang berbicara secara ini ya, secara ekspresif perasaan ya. Jadi memang kita akhirnya lebih banyak ya pakai dalil logika gitu loh. Akhirnya oh ya udah kita pergi pulang-pulang malah wajah istri sedih, murung, marah, habis menangis gitu kan. Nah, padahal bisa jadi jawaban biasanya kalau wanita mengatakan terserah itu artinya tidak, jangan gitu loh. Nah, ini juga sama, ini sebenarnya sudah mulai dialami oleh anak-anak perempuan kita. Jadi ini pentingnya bagi kita untuk mendampingi dan mengarahkan mereka. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam sebuah riset disebutkan bahwasannya ya problem-problem kejiwaan seperti depresi, ya, frustasi, cemas dan yang semisalnya itu biasanya mulai muncul simptom atau gejalanya itu adalah di usia-usia seperti ini. Mulai dari yang ringan. Kalau tidak segera dijaga dan dipelihara anak tersebut, maka ini dikhawatirkan akan semakin parah. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua. Nah, lalu kemudian ya jemaah sekalian ya, yang berikutnya yang karena sudah pukul 10 ya, berkaitan dengan perkembangan sosial mereka, ini juga sudah kita bahas ya poin-poin pentingnya di pertemuan yang lalu. Ya intinya ini adalah fase di mana mereka sebenarnya sudah lebih mendalam lagi di dalam yang namanya persahabatan. Dan mereka akan cenderung untuk mencari penerimaan dari teman-teman mereka ya yang ada di sekolah atau yang lainnya. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang mereka tidak memiliki prinsip di dalam hidup, nggak pernah dididik oleh anaknya untuk berprinsip, maka mereka akan mudah menjadi mangsa, ikut-ikutan teman-temannya. Agar apa? Agar mereka mendapatkan acceptance, penerimaan dari mereka. Ini biasanya karena anak-anak di rumahnya tidak mendapatkan penerimaan dari orang tuanya. Dia tidak merasa dihargai dan diakui. Sehingga dia akan mencari acceptance di lingkungan luar. Kadang-kadang ada orang tua, ketika ya dia lihat nih anaknya di dalam rumah itu nurut, pendiam. Tapi di luar rumah itu, waduh, nggak karu-karuan. Akhirnya dia dapat laporan dari orang lain, dari gurunya. Kadang-kadang ketika dapat laporan, orang tua ini kayak menolak gitu loh, denial. Nggak mungkin anak saya di rumah baik-baik aja. Enggak, itu bukan anak saya. Sampai akhirnya dia tahu sendiri, lihat sendiri, dengar sendiri. Nah, baru ujung-ujungnya apa?
Baru akhirnya, loh kok bisa ya anak saya seperti itu ya? Dan betapa banyak orang tua juga tetap tetap nggak sadar. Yang disalahkan adalah anaknya. Kamu, ngapain kamu melakukan itu? Padahal kamu di rumah diam-diam aja dan seterusnya. Akhirnya anaknya tetap yang disalahkan. Padahal bisa jadi itu karena peran orang tua. Pendekatan kita yang keliru. Bisa jadi kita di rumah anak kita nurut karena takut dengan kita. Ya, dia merasa nggak nyaman dengan kita. Tapi di luar rumah, dia merasa bebas. Bebas untuk melakukan sekehendaknya. Nah, oleh karena itu makanya ini penting bagi kita. Jadi, bagaimana kita bisa mengupayakan agar mereka memiliki sikap dan perilaku yang konsisten, yang ajak di dalam rumah dan di luar rumah. Pendidikan utamanya di dalam rumah. Ketika antum lihat dia baik di dalam rumah, maka seharusnya dia juga baik di luar rumah. Tapi kalau antum lihat dia baik di dalam rumah, tapi di luar rumah dia nggak baik, berarti ada yang keliru dengan pola asuh antum. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir adalah perkembangan kognitif. Ya. Kalau kita berbicara tentang perkembangan kognisi, maka kemampuan mereka dari sisi logiknya, dari sisi kemampuan berbahasanya, dari sisi kemampuan untuk melihat sesuatu itu bermaldorot atau mengandung resiko, ya, ataupun juga dari sisi kemampuan mereka untuk memahami perkataan yang multitafsir, maksudnya dengan kata-kata yang kinayah, itu di usia ini adalah kemampuan mereka sudah pesat, sudah jauh lebih mumpuni, sudah jauh lebih baik ya. Jadi mereka sudah ngerti tentang bahasa sindiran seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu di dalam hal-hal yang bersifat tentang kognisinya ini, maka kita sebagai orang tua hendaknya kita juga berusaha tetap menggali kelebihan dia, kemampuan dia, kemudian kita arahkan dia sesuai dengan keahlian atau kemampuannya dia, sesuai dengan spesialisasi atau keistimewaan dia. Ya, lalu kemudian dalam hal-hal yang sifatnya kayak minat dan bakat, itu juga sama penting bagi kita untuk berupaya memfasilitasi mereka. Asalkan itu suatu hal yang memang dapat mendatangkan kemaslahatan. Ya. Nah, dan kuncinya di sini adalah tetap komunikasi. Kepercayaan dan komunikasi antara anak dan orang tua. Baik Bang Jiang, mungkin ini yang bisa disampaikan ya, karena udah pukul 10:04 ya. Mungkin berikutnya apabila ada pertanyaan yang bisa dijawab akan saya jawab, yang tidak bisa ya harap dimaklumi. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz atas materi yang sudah disampaikan, dan pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kami membuka line interaktif kami di nomor 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, ataupun bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital seperti Facebook, Instagram, YouTube. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat kolom komentar. Baik, kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Mohon izin bertanya, apakah di usia anak yang sudah balik ini, usia 13 tahun, apakah kita sudah boleh memberikan mereka kebebasan dalam memilih seperti tempat makan, sekolah, ataupun pilihan-pilihan lainnya Ustadz, terutama di bidang pendidikan? Syukran, jazakumullahu khairan Ustadz. Nah, baik, jazakumullahu khairan ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah anak di usia ini memang seharusnya mereka sudah memiliki kemandirian. Dan mereka juga sudah mengerti tentang keinginan mereka, kemauan mereka. Jadi anak-anak yang mereka ya sudah tahu nih tentang keinginan mereka, kemauan mereka, ya maka mereka akan cenderung untuk menyampaikannya ke orang tuanya. Nah, tugasnya orang tua adalah melihat apakah keinginan dan kemauan anak-anak kita itu pertama sudah sesuai enggak dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah keinginan dan kemauan mereka itu benar-benar sudah sesuai enggak dengan kemampuan mereka. Karena kadang-kadang ada anak-anak punya keinginan, tapi tidak diiringi dengan kemampuan.
Orang tua itu yang sebenarnya lebih objektif untuk bisa melihat, untuk bisa memandang antara keinginan dengan kemampuan, ya. Ya, meskipun memang ya Allah sudah berikan potensi gitu loh. Jadi tugas kita adalah kita melihat supaya kita bisa ngasih memberikan nasihat gitu kan. Nah, kamu mau masuk kayak gini, ini cuman kamu harus tahu ya, ini berat seperti ini. Nah, kita ngasih tahu itu bukan untuk supaya dia patah semangat, tidak, tapi kita sudah memberikan bekal bagi mereka agar mereka itu sudah lebih ready lagi, lebih siap lagi. Kalau seandainya mereka gagal, yaitu mereka akan lebih 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 terprepare lagi gitu loh. Jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Ya, terus kemudian yang ketiga ya kita lihat, dan ini juga sebenarnya nggak kalah penting, keinginan dan kemauan mereka itu apakah benar-benar berasal dari mereka ataukah tidak? Atau jangan-jangan cuman ikut-ikutan, atau jangan-jangan cuman suatu hal yang sifatnya kemauan sesaat atau tidak berdasar. Artinya kita perlu melihat. Jadi ini membutuhkan kita mengenali anak kita, ya. Nah, jadi memang untuk hal-hal seperti ini ya, sebelum anak itu diberikan kesempatan untuk memutuskan sesuatu yang besar untuk dirinya, maka kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Kayak misalnya dalam hal memilih makan, memilih pakaian, ya, dan seterusnya. Nah, tapi tentunya kita harus paham ya, kayak contohnya memilih makanan, ya. Dalam artian begini, kan tiap orang kan pasti dia punya preferensi ya makanan. Kayak misalnya ada anak dia sukanya sama ayam goreng ya, bukan artinya dia selalu selalu makan ayam goreng terus enggak. Artinya begini, ada waktu-waktunya di mana dia diberikan hak untuk memilih sesuai dengan preferensinya, dan ada waktunya dia harus menerima semua yang ada. Misalnya ibunya masak tempe, ya dia harus belajar untuk makan. Jadi artinya tidak semuanya itu dijadikan sebagai pilihan, enggak. Ya, jadi ada yang berupa pilihan, ada suatu hal yang memang dia harus menerimanya gitu loh. Juga sama misalnya dengan pakaian. Ya. Dalam hal pakaian, misalnya pas mau beli ya, ya boleh kita tanya ke dia, bahkan bagus ya supaya dia bisa memilih sendiri. Namun untuk misalnya ada orang tuanya atau ada siapa yang kasih dia, maka ya dia harus belajar untuk menerima meskipun dia misalnya kurang suka dengan warnanya atau bentuknya. Jadi tetap harus belajar bersyukur ya. Nah, ini adalah poin-poin yang harus kita ajarkan. Nah, kemudian misalnya tentang masalah sekolah atau pendidikan. Itu yang lebih tepat adalah tidak diserahkan kepada mereka sepenuhnya, tapi kita ajak mereka untuk berdiskusi, berdialog. Ya. Nah, inilah yang namanya keluarga. Kita ajak mereka untuk berdiskusi. Nah, kita boleh tanya, kamu kalau mau kuliah di mana? Kamu SMA, kamu mau ngambil SMA mana, Nak? Nah, biasanya dia tuh akan punya gambaran, nih aku pengen sekolah di SMA ini karena ini. Nah, baru kemudian kita diskusi dialog. Nah, cuma di SMA ini kok kayaknya jauh ya, Nak, sama begini. Nanti gimana? Kita coba lihat kesiapannya dia. Gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada anak kita tanya, jawabannya cuman ya terserah Umi, ya terserah Abi, ya terserah. Nah, ini adalah suatu hal yang sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena ini anak berarti dia belum begitu mengetahui dan mengenali keinginan dirinya, kemauan dirinya, atau dia nggak berani untuk mengungkapkannya. Bisa jadi karena dia nggak pede atau takut atau khawatir. Dan ini bisa menjadi PR. Kenapa? Karena seakan-akan semua hidupnya itu ya itu diputuskan oleh orang tuanya. Dan ini nggak baik seperti ini. Nah, oleh karena itu kalau Anda punya anak jawabannya selalu terserah, Anda harus dukung dia dan berikan dia motivasi, dorongan agar dia memutuskan untuk dirinya. Agar dia belajar, mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu misalnya. Dan kita berikan dia kepercayaan dan pengakuan. Biasanya ini karena apa? Karena mereka itu merasa kurang diakui, kurang dihargai, kurang dipercaya, sehingga akhirnya muncul hal-hal seperti itu. Ya, intinya di sini kita harus bersikap wasat, pertengahan. Kemudian juga, ya ada pula anak-anak yang kalau sudah punya mau, ya itu maunya. Misalnya,
Umi, aku nanti mau ini, Mi. Oh, jangan, nanti gini. Enggak, pokoknya aku mau yang ini. Ini sebenarnya secara sekilas mungkin kelihatan bagus karena dia sudah punya prinsip. Tapi ya, kalau dia terus-terusan begini itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena ini anak-anak yang akan menjadi sosok yang cenderung egois, ya, ananiyah. Pokoknya harus aku dan keinginan aku seperti itu. Dan dia akan sulit belajar untuk bernegosiasi dan untuk berempati dengan orang lain. Nah, ini adalah PR-PR kita yang patut untuk kita perhatikan. Nah, Allah alam sawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kali ini sudah ada yang tersambung lewat line telepon, ada Ibu Siti Nurjannah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Siti. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu Siti langsung bertanya kepada Ustaz. Ya, mau bertanya nih Ustaz, bagaimana caranya menyikapi anak yang udah terlanjur dengan mainan HP, disuruh sholat kalau ada HP, mau sholat, kalau nggak ada HP nggak mau sholat. Baik, itu saja pertanyaan. Iya. Usia berapa Ibu anaknya Ibu? Usia berapa? 9 tahun Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Berapa? 9 tahun Ustaz. 9 tahun anak laki Ustaz. Laki-laki atau perempuan Ibu? Laki-laki Ustaz. Baik. Udah itu aja pertanyaan Ibu. Baik, Iya itu aja Ustaz, terima kasih. bapaknya ada, Bu? Ibu? Ya, Bapaknya ada ya, bapaknya? bapaknya masih ada. Oh, baik ya. Baik, nah. Barakallahu fiik ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bersama adalah ya, di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama berkaitan dengan masalah ibadah. Lalu kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah cara untuk mendidik anak di dalam beribadah. Ya, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan masalah memotivasi dan bernegosiasi dengan anak berkaitan dengan masalah ibadah, juga termasuk masalah kesukaannya dia. Baik. Yang pertama masalah ibadah. Kalau yang wajib untuk kita perhatikan adalah apabila anak, misalnya kita minta dia untuk beribadah, kemudian dia mempergunakan syarat-syarat yang lain, berarti ya pemahaman anak tentang ibadah itu masih belum terbentuk. Ya. Berarti PR kita masih cukup banyak. Cuman bukan artinya PR kita banyak, akhirnya kita waduh ya kita menyerah, enggak ya. Ini adalah bagian dari tantangan kita. Dan Allah nggak melihat hasil, Allah melihat usaha kita, upaya kita. Semakin besar upaya kita akan semakin besar pula ya balasan yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita, Ibu, untuk mengajarkan kepada anak kita tentang konsep ibadah. Ya. Tentang pentingnya beribadah kepada Allah dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan ini memang butuh cara, butuh metode. Cara dan metode bagaimana agar anak-anak kita itu mereka mau beribadah. Bukan cuma mau, tapi senang beribadah, mencintai ibadah, menyukai ibadah. Nah, karena itu kuncinya untuk mengajak anak di dalam hal-hal seperti ini adalah harus diawali dengan mahabbah, tahbibuhum ya ilaiha, menjadikan anak itu mencintai ibadah. Dan anak akan sulit untuk mencintai ibadah sebelum anak itu dididik untuk mencintai penciptanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk ibadah. Dan kita nggak akan bisa ya menjadikan anak mencintai Allah apabila kita tidak mengenalkan anak kita dengan Allah, sifat-sifat, nama-nama, dan perbuatan-perbuatannya. Dan kita nggak akan bisa mengenalkan anak kepada Allah apabila kita sendiri ternyata kita nggak memiliki pengetahuannya yang memadai. Makanya wajib bagi kita untuk terus belajar, menuntut ilmu. Ya, dan terus Ibu cari kajian tauhid, termasuk juga cari pelatihan-pelatihan atau kajian-kajian atau daurah parenting Islam, tapi yang berbasis kepada tauhid. Ikuti. Insya Allah Anda akan
ya diberikan Allah bimbingan hidayah, taufik dan ilmu, sehingga kita akan bisa lebih hikmah dan lebih ilmiah di dalam mendidik anak kita. Karena kita akan sadar nanti bahwasanya ibadah itu bukan cuma sekedar disuruh, karena kita ternyata yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Dan itu pijakan kita untuk mendidik anak kita beribadah. Bukan karena sekedar disuruh, tapi karena kita butuh untuk beribadah. Kenapa sih kita harus beribadah kepada Allah? Kita harus punya jawabannya. Dan ketika jawaban itu sudah kita ketahui, sudah kita camkan di dalam diri kita dan kita pahami dan kita yakini, nah akan lebih mudah bagi kita untuk mendidik anak kita. Terus kemudian poin yang ketiga antara keinginan anak ya, dia untuk bermain HP dan yang semisalnya. Nah, yang perlu kita pahami ibu-ibu ya, mendidik itu nggak boleh lepas dari yang namanya aturan. Berikan nizam. Harus ada aturan dalam segala hal, termasuk dalam hal bermain, apalagi bermain HP. Harus ada aturan. Kalau nggak ada aturannya berbahaya. Ya, tapi aturan harus tetap diiringi dengan perhatian, dengan kasih sayang. Aturan itu adalah bagian dari bentuk kasih sayang kita. Banyak orang tua ya ngakunya nyayangi anaknya, tapi anaknya tuh dibiarkan, tidak diberikan aturan dan tidak konsisten sama aturan. Alasannya kasihan, Ustaz. Akhirnya itu akan membahayakan anaknya. Anak nggak tahu aturan. Hidup seenaknya sendiri. Ya, anak yang seperti ini akan menjadi faudo, kacau, berbahaya. Ya untuk fase-fase berikutnya akan berbahaya. Sementara orang tua yang keras, kaku di dalam membuat aturan, nggak diiringi dengan kasih sayang, anak akan menjadi penakut, pasif. Atau di sisi lain anak akan menjadi pemberontak, ya. Ketika dia memiliki merasa sudah memiliki power, kekuatan, maka dia akan berontak. Atau dia akan melakukan pemberontakan di luar rumah. Ya, karena itu makanya penting bagi kita untuk bersamaan memberikan aturan dan memberikan perhatian. Dan ini juga kaidah yang sebenarnya butuh detail sebenarnya ya. Yang nggak bisa dijelaskan secara detail di kesempatan kita pada siang hari ini. Tapi intinya, ya anak Anda punya HP, itu nggak mungkin dia beli HP itu sendiri. Kan kita yang kasih. Berarti kita yang fasilitasi. Kalau kita yang fasilitasi berarti sadar nggak sadar keburukan-keburukan yang ada pada HP ya itu gara-gara kita. Karena itu awal untuk melakukan perubahan kita sadari dulu kesalahan kita. Kita awali dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian baru kita minta pertolongan kepada Allah. Kemudian kita awali dengan minta maaf dulu kepada anak kita. Ya, agar bisa menyentuh hatinya, baru kemudian kita ajak dia untuk membuat aturan. Ajak dia membuat aturan. Ya, sertakan dia membuat aturan. Ya, ketika mengajak anak membuat aturan itu bermanfaat. Anak belajar konsisten, komitmen, anak belajar mengungkapkan perasaan, mengungkapkan gagasan, anak belajar untuk menerima kalau pikirannya tidak diterima ataupun ditolak. Itu bagian dari skill kehidupan yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Harus diajarkan itu semua. Lalu kemudian juga harus sertakan suami dalam hal ini. Ya, karena anak itu belajar yang namanya intibat, kedisiplinan, dan prinsip, mabda itu kebanyakan dari sosok bapak. Ya, karena seharusnya sosok bapak yang bisa menjadi contoh yang tegas buat anak-anak kita. Tegas tidak bermakna keras. Tegas itu konsisten dan komitmen. Tapi diiringi dengan kelemah lembutan. Ya. Nah, kemudian setelah membuat aturan, maka harus komitmen dan konsisten dengan aturan tersebut. Misalnya, anak maksimal bermain handphone hanya 1 jam atau 2 jam maksimal. Kemudian kontennya sudah kita pilih. Melanggar, maka diberikan hukuman. Harus seperti itu dan harus tega agar anak belajar. Kemudian, ya, waspadai ketika anak itu dia ingin melakukan sesuatu tapi dengan imbalan, mengharap imbalan. Imbalannya itu menjadi syarat. Ya. Ini sangat berbahaya. Misalnya, aku mau sholat asal aku diizinkan main handphone. Aku mau ini asal aku dikasih itu. Nah, ini akan membentuk anak mentalnya mental pamrih. Melakukan sesuatu harus dengan syarat. Nah, apalagi ini ibadah loh.
Dan kalau dibiarkan berbahaya seperti ini. Ya. Oleh karena itu makanya boleh kita memberikan hadiah kepada anak kita, misalnya hadiah bentuk hadiah kan macam-macam. Di antara bentuk hadiah adalah dia diizinkan misalnya untuk bermain handphone misalnya selama 30 menit. Tapi untuk hal-hal yang tidak bersifat atau untuk hal-hal yang bukan sifatnya suatu hal yang memang sudah menjadi kebiasaan dia. Ya. Misal contoh, di awal-awal belajar sholat, misalnya boleh kita kasih hadiah, kamu kalau seminggu ini nak kamu belajar, kamu sholat 5 waktu, Abi atau Umi kasih kamu misalnya mainan. Kemudian dia melakukan. Berikutnya lagi, maka kita nggak usah lagi dikasih dia hadiah, tapi kita motivasi dan kita dorong. Dan ketika kita ngasih hadiah, ya kita harus ajarkan bahwasanya hadiah ini titipan dari Allah. Allah yang kasih kamu hadiah, dititipkan kepada Abi sama Umi. Artinya bukan Abi sama Umi yang kasih. Sehingga kamu harus bersyukur. Kemudian yang kedua, kamu sholat 5 waktu itu sebenarnya Allah yang kasih kamu hidayah. Allah yang kasih kamu taufik. Allah yang berikan kamu kemampuan. Ya. Sehingga kamu akhirnya bisa sholat. Makanya kamu bersyukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kamu senang mendapatkan hadiah ini dari Abi sama Umi, itu hadiah ini kecil. Nggak ada apa-apanya dengan hadiah yang Allah berikan nanti di hari kiamat, di surganya Allah. Jauh lebih baik lagi, jauh lebih besar lagi. Nah, itu diantara poin-poin yang bisa kita ajarkan kepada mereka. Nah, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Namun karena keterbatasan waktu, sepertinya pertemuan kita pada pekan kali ini harus kita sampai di sini dahulu Ustaz. Dan insya Allah ta'ala kita akan sampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan di pekan yang akan datang. Izin ya Ustaz, Ana tutup pertemuannya Ustaz. Baik, pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala tadi, bahwasanya di subjudul kita bijak mendidik anak usia 13 tahun, dan usia ini adalah usia di mana anak masih lagi puber atau pubertas, dan dibutuhkan pendampingan dan pembersamaan anak di usia ini, dan ini sangat penting untuk memberikan mereka ketenangan, keamanan, dan kenyamanan, dan juga pentingnya orang tua memahami bahasa verbal dan juga non-verbal, dan juga tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh guru kita mengenai anak usia 13 tahun ini, terutama anak perempuan. Dan untuk Anda yang ingin memurojaah atau mengulangi pertemuan kita pada pekan kali ini, bisa masuk ke channel YouTube-nya Syah TV, nanti bisa dilihat di situ serial kajian parenting bersama guru kita Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Baik, itu saja yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan kepada Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Dan insya Allah Ta'ala kita bertemu di pekan yang akan datang, masih di serial kajian parenting bijak mendidik anak bersama Syah TV, saluran dakwah keluarga Islami. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.